adalah cara kita melepaskan nalar dunia. Kita akan memanggil dan bertemu dengan Qorin kalian. Mau dina mawtika jati atma mawadina buana naiji piken raga tunggal. Halo dulur, kembali lagi di channel Berkah Dewanti Official. Hari ini Mbak D mau nge-review film lagi nih. Hayo tebak film apa? Ya film horor lah. Film horor kali ini rilisan tahun 2022 kemarin nih, yang mana disutradarai oleh Ginanti Rona. Film horor garapan Ginanti Rona kali ini mengangkat tema religi lur. Yuk gak usah kelamaan, langsung simak aja. Film ini menceritakan tentang Qorin, di mana Qorin ini adalah wujud kembaran manusia, tapi versi jahatnya lur. Qorin ini yang sering bisikin hal-hal jelek ke kalian. Hayo, siapa di sini yang suka diganggu sama Qorin? Di adegan awal film ini memperlihatkan seorang santri perempuan yang lagi lari-larian di ladang jagung. Dia lari dikejar-kejar sama sosok nyeremin gitu. Mana kebun jagungnya luas lagi, gak capek apa ya? Di adegan selanjutnya ada Zahra nih lor. Si Zahra ini santri paling pintar dan rajin di pesantren ini. Pas lagi ngelembur belajar, dia mendadak haus dan ternyata minumnya habis. Gak tahu kenapa di adegan ini malah si Zahra ke kamar mandi, padahal tadi kan haus ya. Pas ada di kamar mandi, si Zahra ini ketakutan karena ada seseorang di balik pintu kamar mandinya. Saking takutnya, Zahra teriak. Ternyata dia mimpi lor. Ya ampun, gemes banget. Setelah terbangun dari mimpinya, Zahra bergegas mandi untuk sholat subuh dan setoran fajar. Ketika sholat subuh dan setoran fajar sudah selesai, Zahra dan teman-temannya bergegas kembali ke kamar mereka masing-masing. Saat di jalan, mereka bertemu dengan Ustadz Jailani dan Umi Hana, yang mana mereka berdua adalah pengasuh di pesantren itu. Ustadz Jailani berbicara kepada Zahra bahwa nanti dia diminta ke ruangannya. Setelah Zahra ke ruangan Ustadz Jailani, ternyata di sana ada murid baru lor, pindahan dari kota. Namanya Yolanda. Si Yolanda ini tomboy, nakal, makanya sama orang tuanya dipindahin ke sini biar jadi alim. Ustadz Jailani ngasih tugas ke Zahra buat bantuin Yolanda selama proses pengenalan di pesantren. Akhirnya Yolanda dan Zahra berteman baik. Bahkan mereka pun satu kamar dengan Gendis dan Ica. Ketika mereka sudah di dalam kamar, Gendis dan Ica pun buru-buru pergi mandi, sedangkan Zahra masih bantuin Yolanda beres-beres. Saking gerusa-gerusunya si Gendis, gak sengaja nabrak tas Yolanda lor. Gendis agak shock karena dia melihat ada senjata tajam di tas Yolanda. Saat ditanya barang apa itu, Yolanda dengan santainya menjawab cuma buat jaga-jaga. Malam pun datang. Para santri-santri saat itu sedang melakukan kegiatan belajar mengajar dengan Ustadz Jailani. Tapi mendadak ada santri dari kelas lain yang kerasukan, sampai suasana di situ jadi memanas lor. Gimana nggak memanas, yang kerasukan malah jadi tambah banyak. Zahra sama teman-temannya saat itu bingung sama Ustadz Jailani. Kenapa cara ngeruqyah dia nggak kayak Ustadz pada umumnya? Aneh lah pokoknya. Beralih ke adegan Zahra tidur. Lagi-lagi Zahra mimpi aneh. Mimpi dia masih berhubungan dengan adegan di awal kamar mandi tadi. Lagi-lagi ada sosok di balik pintu kamar mandi itu. Sampai Zahra ketakutan dan digep lah sama Yolanda. Yolanda bingung kenapa sih Zahra, nanyalah dia. Tapi Zahra nggak ngaku. Malah dia ngompol saking takutnya. Udah gede padahal tapi masih ngompol. Ayo kayak siapa? Pagi pun datang lor. Semua santri udah masuk kelas nih. Ustadz Jailani pagi-pagi itu ngasih tugas buat Zahra sama temen-temennya buat praktek jin Qorin. Semua terkejut, bingung, bertanya-tanya, apa sih jin Qorin? Terus si Jailani langsung jelasin kalau dia mau adain ujian praktek manggil jin Qorin para santrinya dengan ancaman kalau tidak mengikuti maka mereka tidak akan lulus. Tentu aja mereka tunduk dan taat dong dengan Doro Jailani ini. Tapi Yolanda si santri metal curiga kalau ini nggak beres. Lagi-lagi si Jailani nyamperin Zahra. Zahra disuruh ngordinir teman-temannya ngumpulin syarat-syarat buat manggil Qorin.
Syarat yang harus dikumpulin yaitu potongan kuku, potongan rambut, 1 biji jeruk purut, kain kafan, dan mereka harus mandi junub, terus nulisin bin di kain kafan itu. Di adegan lain lagi ngelihatin para santri-santri cantik nan comel itu lagi olahraga lur. Tapi enak-enak mereka beraktivitas, malah Yolanda ricuh sama santri lain gara-gara dia nggak terima digosipin. Kata temennya Yolanda itu mirip Sri, yang mana Sri juga santri di pesantren itu, tapi dia hilang mendadak gitu aja, nggak tahu kemana. Setelah perdebatan selesai, Yolanda mendadak menghilang. Zahra sampai bingung bingit nyari si Yolanda. Zahra nyari di kebun-kebun malah ketemu sama kelinci. Tapi di saat yang bersamaan Zahra ketemu sama si Malik, yang mana Malik ini pesuruh di pesantren itu. Si Malik ini ternyata yang melihara kelinci itu lor. Karena curiga dengan gelagat Malik, diikutinlah sama si Zahra. Pas lagi ngintip si Malik, Zahra dikagetin sama Yolanda, yang ternyata Yolanda emang lagi ngikutin si Malik ini di awal. Yolanda berusaha ngeyakinin si Zahra kalau ada yang aneh di pesantren ini. Bener aja, setelah dia ngikutin Malik, dia masuk ke rumah kayak gubuk gitu, dan ternyata ada si Jailani di situ. Karena Yolanda ini pemberani, dia ngajakin Zahra ngintip. Mereka ngapain sih sebenarnya? Ya ampun, hal di luar nalar terjadi. Ternyata si Jailani ini penganut ilmu sesat lor. Dia kayak dukun gitu pokoknya. Langsung aja sama Yolanda, santri metal itu ngevideoin. Tapi nggak lama si Malik datang lagi. Akhirnya mau nggak mau mereka kabur daripada ketahuan. Lalu di adegan selanjutnya memperlihatkan seorang wanita yang lagi dipasung. Si Malik nganter makanan ke wanita ini. Ternyata dia adalah Sri, wanita yang di awal adegan lari-larian di kebun jagung lor. Lagi dan lagi, satu persatu rahasia terbongkar. Sri ini adalah korban pencabulan si Ustadz Jailani. Dia disekap biar nggak ngebocorin semua rahasia Jailani ke semua orang. Setelah itu Zahra sama teman-temannya bimbang. Mereka maju mundur mau ngumpulin syarat-syarat praktek jin korin tadi. Yolanda kekeh nggak mau ngumpulin karena ini udah nggak wajar. Dan Yolanda meyakinkan semua teman-temannya dengan ngeliatin rekaman si Jailani cabul tadi. Tapi apa daya, mau nggak mau mereka harus ngumpulin daripada kena hukuman. Setelah mereka ngumpulin syarat-syarat itu, Jailani langsung eksekusi, ngelakuin ritualnya bareng-bareng sama santrinya. Ritual dimulai dari Zahra selaku ketua kelas santri kelas 3 dan dilanjutin sama teman-teman lainnya. Satu persatu pocongan yang berisi kuku, rambut, dan jeruk pun dilempar ke tanah. Yang berarti tandanya jin khorin mereka sudah muncul di sebelahnya. Umi Hana selaku istri dari Jailani malam itu nemuin pocongan dan buku tentang jin. Hana curiga kalau suaminya mempelajari ilmu sesat dan ternyata benar dugaannya. Hana melihat suaminya sedang semedi di gubuk. Ternyata saat disamperi bukan suaminya melainkan khorinnya. Jailani ternyata selama ini gak terima sama ayahnya Hana. Katanya dulu semasa hidupnya dia selalu dihina sama Kiai Mustafa, yang mana Kiai Mustafa adalah ayah Hana sekaligus pemilik pesantren ini. Jailani pun mengambil jalan sesat ini agar semua orang tunduk kepadanya. Satu persatu rahasia Jailani terbongkar. Ternyata dia mencabuli semua santrinya dan dengan dalih ancaman yang tak main-main jika dia tidak menurut kepadanya. Dan yang paling mengejutkan ternyata Zahra, Ica, dan Gendis juga ikut menjadi korban cabul Jailani. Mereka hanya bisa diam gak berani ngelawan karena kalau lapor pun guru-guru lainnya tidak akan percaya. Dengan keberaniannya, Yolanda mengajak semua temannya melawan si Jailani. Perjuangan mereka nggak main-main menghadapi si tukang cabul itu. Sampai Ica sahabat mereka dibunuh oleh Jailani karena melawan. Suasana semakin gaduh. Semua santri-santri kesurupan massal dan khorin mereka menyiksa mereka dengan cara sadis. Yolanda dan Zahra mencari tahu bagaimana caranya supaya khorin-khorin itu hilang. Dan akhirnya Yolanda nemu buku yang isinya doa untuk melepaskan khorin. Pada saat ingin menghabisi Jailani, malah Yolanda tertusuk oleh pisau yang akan ditusukkan ke Jailani. Tapi Zahra tidak tinggal diam. Dia juga membaca doa itu dan jin khorin akhirnya lepas. Zahra menusuk Jailani dari belakang dan Jailani didorong ke sungai dari atas jembatan.
Film pun selesai ditutup dengan adegan mengharukan antara Yolanda dan Zahra. Yolanda mengucapkan selamat kepada Zahra karena dia sudah menang melawan Jelani si tukang cabul itu. Tapi naasnya Yolanda pergi meninggalkan mereka semua karena luka tusuk di perutnya. Dari film ini kita belajar lor, kalau kita dilecehkan atau bahkan orang terdekat kita dilecehkan, kita harus berani melawan, pantang menyerah karena kita benar. Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Yang belum subscribe, di-subscribe. Jangan lupa like, comment, share juga. Makasih dulur-dulur.